Kisah pilu Om Yogi. Sena, Pekik Dito khawatir di saat Sena terjatuh saat berlari. Dengan segera Dito menghampiri Sena dan memeriksa kaki Sena. Hiks, hiks, hiks. Kenapa kamu tidak hati-hati saat berlari, ha? Lihat ini, kaki kamu jadi bengkak. Sentak Dito khawatir membuat Sena semakin menangis karena mengira Dito marah padanya. Wah, hiks, maaf. Hiks, hiks. Tangis Sena semakin pecah membuat Dito langsung merengkuh tubuhnya. Maafkan aku, bukan maksudku ingin memarahimu, tapi aku khawatir kalau kamu terluka, ucap Dito lembut mencium hangat kening Sena. Om Yogi berlari menghampiri Sena, ia langsung khawatir di saat melihat kaki Sena biru karena terkilir. Apa ini sakit? Tanya Om Yogi memegang kaki Sena yang biru, namun dengan cepat Sena menepis tangan Om Yogi. Jangan sentuh Sena. Hiks, hiks, ucap Sena berderai air mata karena bagaimanapun ia tak bisa langsung memaafkan Om Yogi. Sena, kakak bisa jelaskan alasan kakak tidak bisa menemuimu? Balas Om Yogi berbicara lembut membuat Dito sedikit terkejut karena baru kali ini dia mendengar Om Yogi berbicara lembut. Bahkan dengan Bilqis pun, Om Yogi tetap bicara ketus, datar dan dingin. Jangan sebut Om kakak, karena Om bukan kakak Sena. Hiks, hiks, Sena benci itu. Teriak Sena menangis mendorong tubuh Om Yogi. Tenanglah, biarkan dia menjelaskan semuanya. Kamu tidak boleh egois begini, ucap Dito lembut menggenggam tangan Sena guna untuk meredam amarah Sena. Tinggalkan kami berdua, pinta Om Yogi menatap Dito dengan penuh harap. Jangan coba-coba pergi dari sini Om, karena kalau sampai Om pergi hubungan kita selesai, ucap Sena memeluk erat tubuh Dito seolah-olah tak ingin lepas. Dito memejamkan matanya karena ini adalah pilihan yang sangat berat baginya. Ia tahu bagaimana sifat Sena yang selalu menepati perkataannya, tapi dia juga tahu kalau Om Yogi butuh waktu berdua dengan Sena agar bisa meluruskan kesalahpahaman antara mereka berdua. Aku tidak boleh egois, batin Dito. Om, hiks hiks, jangan pergi. Tangis Sena kembali pecah terdengar memilukan di saat Dito melepaskan paksa pelukan mereka. Bagaimanapun dia adalah kakakmu, jadi kamu tidak boleh egois, ucap Dito lembut membelai pipi Sena. Tidak, itu belum tentu benar karena kami belum melakukan tes DNA, bantah Sena. Om Yogi langsung mengeluarkan amplop berwarna putih berlogo rumah sakit dan memberikannya pada Sena. Pak Danang telah melakukan tes DNA-nya, dia mengambil selai rambutmu di saat itu, ucap Om Yogi membuat Sena langsung membuka amplop tersebut, ia langsung merobek kertas tersebut. Tetap saja Sena tidak punya kakak dan tidak akan pernah memiliki kakak. Sentak Sena langsung memeluk tubuh Dito, namun Dito langsung bangkit membuat Sena terperangah. Luruskan kesalahpahaman kalian, nanti aku akan menjemputmu bila sudah selesai, ucap Dito tersenyum lembut dan langsung pergi masuk ke dalam mansium keluarga Lemos. Sena benci Om Dito, Sena minta putus. Teriak Sena marah namun tak digubris oleh Dito. Om Yogi langsung menggendong tubuh Sena ala bridal style. Sena memukul tubuh Om Yogi kencang namun tak membuat si empunya marah. Lepaskan, teriak Sena marah. Ternyata kamu lebih berat daripada Nona Bilqis, ucap Om Yogi tersenyum lembut dengan berani mencium kening Sena. Jangan cium-cium Sena, sentak Sena menangis langsung menghapus jejak bibir Om Yogi di keningnya. Tapi kakak suka, balas Om Yogi santai masuk ke dalam mobil seraya memeluk erat tubuh Sena yang berada di pangkuannya. Turunkan Sena, ucap Sena kesal. Bawa kami ke jalan Eksia nomor 12, tita Om Yogi pada anak buahnya. Selama perjalanan, Sena memberontak ingin melompat dari mobil, namun Om Yogi berhasil mengunci tubuh Sena. Lepasin Om gila, teriak Sena. Biarkan seperti ini sebentar saja, lirik Om Yogi memeluk tubuh Sena dan mencium harum tubuh Sena. Entah mengapa Sena merasa tak tega memberontak lagi di saat merasakan sesuatu yang basah mengalir di lehernya. Ia tahu kalau itu adalah air mata Om Yogi. Maafkan aku, lirik Om Yogi dengan suara yang serak membuat Sena memejamkan matanya agar air mata tak luruh kembali. Entah dorongan apa yang membuat tangannya terangkat mengelus punggung Om Yogi yang bergetar. Kita sudah sampai Tuan. Om Yogi langsung menggendong Sena keluar dari mobil. Terlihat jalan tersebut sangat sepi. Tidak ada kendaraan yang berlalu lalang. Di sini aku dibuang oleh ayah dulu, ucap Om Yogi membuat Sena tersentak. Saat itu ayah mengajakku untuk keluar membeli mainan baru. Aku sangat senang karena itu kali pertama ayah berbicara lembut kepadaku. Di hari itu kami menghabiskan waktu dengan bersenang-senang di taman bermain. Dia membelikanku mainan yang sangat banyak. Aku benar-benar merasa bahwa hari itu akan menjadi awal yang bahagia di dalam hidupku. Namun itu semua hanya cara ayah membuatku lalai. Hari berubah menjadi malam saat itu. Ayah membawaku ke sini. Senyuman dan nada bicara yang lembut saat aku bermain dengannya hilang. Begitu saja saat itu, ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Flashback.
Siapa namamu? Tanya ayah Sena. Namaku Yogi, ayah. Jawab, oke Yogi. Kecil dengan ceria karena itu pertama kalinya ayah Sena bertanya namanya. Yogi, apa julukanmu? Tanya ayah Sena membuat Om Yogi kecil menunduk mencengkram bajunya. Kata ibu, julukanku anak haram, ayah. Jawab Om Yogi menggigit bibir bawahnya. Kau tahu kenapa aku membencimu, Yogi? Tanya ayah Sena membuat Om Yogi kecil mendongak menatap wajah ayah Sena dengan bola mata yang berkaca-kaca. Karena kau lahir di luar nikah, karena kau penyebab aku bangkrut, karena kau anak haram, Yogi, karena julukanmu itulah membuat aku dan Nana, ibu Om Yogi, diusir oleh keluarga kami. Jadi sekarang kau harus pergi jauh dari kehidupan kami agar kehidupan kami kembali menjadi baik seperti dulu. Tegas ayah Sena dengan suara yang serak menahan tangis. Ayah, lirik Om Yogi memeluk kaki ayah Sena. Menjauhlah dari hidup kami, ucap ayah Sena mendorong tubuh Om Yogi hingga terjatuh ke tanah. Ayah Sena langsung mengemudikan motor metiknya meninggalkan Om Yogi kecil yang menangis sesegukan mengejarnya. Ayah, Hiks, jangan tinggalkan Yogi, teriak Om Yogi menangis. Flashback off. Sena yang mendengar cerita Om Yogi, air matanya langsung luruh begitu saja. Ia tak menyangka ayahnya sejahat itu. Kau tahu betapa takutnya aku di saat mendengar bahwa aku punya adik. Aku takut kalau ayah menelantarkanmu di jalanan sepertiku. Aku pernah ke rumah lamamu untuk mencarimu dan ibumu, namun sayang, ternyata kamu sudah pindah saat itu. Om Yogi pun menceritakan semuanya tentang bagaimana kehidupannya di pinggir jalan, semua lika-liku yang Om Yogi alami, dari dikejar preman, mengemis, memungut makanan dalam tong sampah agar bisa makan, hingga ia diangkat menjadi anak sekaligus tangan kanan oleh Chen yang ternyata mempunyai kehidupan yang hampir sama dengannya. Sekarang setelah aku menceritakan semuanya padamu, apakah kamu masih membenciku sebagai kakakmu? Tanya Om Yogi dengan mata yang memarah. Sena dapat melihat jelas bahwa ada kesedihan, ketakutan, kesepian, amarah, kecewa, mencampur menjadi satu dalam mata Om Yogi. Kakak atau Om? Sena langsung memeluk erat tubuh Om Yogi, bahkan ia tak memberikan jarak antara keduanya. Ia menangis sesegukan penuh pilu dalam pelukan Om Yogi. Dirinya merasa sudah sangat bersalah karena sudah berkata kasar pada Om Yogi tadi. Ia tak menyangka bahwa kisah Om Yogi lebih miris daripadanya. Setidaknya bila dia miskin, tetapi dia menerima kasih sayang yang tulus dari ibu dan ayahnya, meski sang ayah berwajah dua di depannya. Maaf, Hiks, maaf, lirik Sena dengan suara parau karena menangis. Tidak, kamu tidak salah karena yang salah itu kakak yang terlalu lalai bekerja hingga menelantarkanmu, balas Om Yogi bergetar menahan tangis. Andai kakak datang lebih cepat, pasti kamu tidak akan susah-susah banting tulang siang malam hanya untuk membeli sesuap nasi. Andai kakak tidak salah karena itu semua sudah berlalu, jadi sekarang mari kita bangun hubungan yang baru, kakak adik di antara kita. Potong Sena menangkup pipi Om Yogi. Om Yogi tak bisa berkata apa-apa lagi. Sungguh kekosongan yang ia rasakan itu terasa penuh dengan kehadiran Sena yang baru sesaat. Ia mengucapkan beribu syukur karena Sena mau memaafkannya. Kamu memaafkan kakak? Tanya Om Yogi serak. Tidak ada alasan lagi bagi Sena untuk marah pada kakak setelah tahu kebenarannya. Malahan Sena yang meminta maaf karena sudah bersikap kurang ajar pada kakak. Balas Sena menunduk kepalanya. Sudah, jangan sedih lagi, karena sekarang kakak sudah ada, jadi kamu tidak sendirian lagi. Kakak akan melindungi dan menjagamu, tidak akan kakak biarkan siapapun menyakitimu dan melukaimu, meski seujung jari saja. Tegas Yogi lembut membuat Sena kembali menangis, karena telah lama ia merindukan perkataan ini. Dulu ibunya yang berkata seperti ini dan sekarang Om Yogi. Jangan tinggalkan Sena lagi, ucap Sena menangis langsung memeluk erat tubuh Om Yogi, sedangkan kakinya melilit erat pinggang Om Yogi. Tidak akan pernah, tegas Om Yogi lembut. Sedangkan di sisi lain tak jauh dari Sena dan Om Yogi yang berpelukan terhadap seseorang yang menatap mereka penuh kekesalan dan rasa cemburu yang membuncah. Dia yang tak lain adalah Dito. Di saat ia melihat mobil Om Yogi pergi, Dito langsung mengikuti mobil Om Yogi. Ia takut bila Sena nantinya histeris dan tidak ada yang menenangkannya. Dito telah membayangkan bagaimana sosoknya yang tiba-tiba hadir, bak pahlawan langsung menenangkan Sena yang histeris dibuat Om Yogi. Sungguh ia merasa senang namun kenyataan tak sesuai ekspektasi. Ia melihat dengan kepalanya sendiri bagaimana Om Yogi dengan gampangnya menenangkan Sena dengan kisah sedihnya. Cih, kenapa si toge-togil itu bisa gampang menenangkan Sena?
bermodal kisah sedih dan air mata, sedangkan aku dulu sudah menangis sesegukan di depan Sena minta balikan tapi Sena tidak mau. Terpaksa aku pakai cara pemaksaan baru dia mau. Ah, ini tidak adil. Gumam Dito langsung menendang mobilnya membuat alarm bahaya di mobilnya terdengar. Sena dan Om Yogi langsung menatap ke arah seseorang yang langsung masuk ke dalam mobilnya yang berbunyi. Mobil tersebut langsung pergi begitu saja meninggalkan Sena dan Om Yogi yang bingung. Apa itu pencuri mobil, Kak? Tanya Sena polos. Tidak tahu, balas Om Yogi acuh. Sedangkan Dito mengumpat kesal di dalam mobil, untung saja dia berhasil masuk tanpa dilihat wajahnya oleh Sena dan Om Yogi. Kalau tidak entah bagaimana malunya dia. Sena memandang intens wajah Om Yogi, dipindahnya dari atas sampai bawah. Berapa umur kakak? Tanya Sena penasaran. 33 tahun. Balas Om Yogi santai membuat Sena menutup mulutnya tak percaya. Berarti Om dong, bukan kakak. Pekik Sena terkejut membuat Om Yogi kesal. Itu karena ayah terlambat membuatmu, ucap Om Yogi menarik gemas hidung Sena. Emang bagaimana cara membuatnya, Kak? Tanya Sena polos membuat Om Yogi tersenyum kaku. Kamu kelas berapa, Seh? Tanya Om Yogi balik. Kelas 3 SMA. Balas Sena polos. IPA atau IPS? IPS, balas Sena membuat Om Yogi terkekeh geli. Makanya kamu seharusnya masuk kelas IPA agar tahu bagaimana cara kerjanya sistem reproduksi manusia. Ucap Om Yogi mencium kemas pipi gembul Sena. IPS enak kak karena tidak terlalu banyak menghitung, jadi otak Sena bisa beristirahat sebentar. Balas Sena tertawa cengengesan membuat hati Om Yogi merasa terenyuh. Kakak janji akan menjaga kamu, Seh, batin Om Yogi. Kakinya masih sakit? Tanya Om Yogi lembut menyentuh kaki Sena yang biru. Sedikit kak, balas Sena sedikit meringis saat Om Yogi menyentuh kakinya. Kita ke rumah sakit ya, ajak Om Yogi membuat Sena menggeleng kepalanya. Sena harus kerja sebentar lagi kak, jadi tidak sempat kalau harus ke rumah sakit. Jawaban Sena sontak membuat hati Om Yogi merasa hancur berkeping-keping. Segiat itukah Sena bekerja sampai-sampai kesehatannya dikesampingkan? Begitu saja, itulah pikirnya. Kamu tidak usah bekerja lagi, Seh. Uang kakak sangat banyak untuk kamu habiskan. Tegas Om Yogi tak dapat dibantah. Tapi, tidak ada tapi-tapi, Seh. Ini permintaan pertama kakak, Seh. Ucap Om Yogi pelan menatap Sena penuh harap. Baiklah kak, balas Sena tersenyum lembut. Baiklah, ayo kita ke rumah sakit untuk mengobati lukamu. Setelah itu kakak akan mengajakmu bertemu dengan ayah angkat kakak. Apakah ayah angkat kakak adalah ayah dari Nona Bilqis? Tanya Sena penasaran. Hyum dan Nona Bilqis sudah kakak anggap sebagai adik kakak sendiri. Kepribadiannya yang berbeda 100% dengan Nona muda dari keluarga lain membuat kakak menyayanginya dengan tulus. Jelas Om Yogi membuat Sena senang karena setidaknya nanti ia akan mempunyai teman seperti Bilqis. Apa Nona Bilqis mau berteman dengan Sena? Pasti, balas Om Yogi yakin dan langsung membawa Sena masuk ke dalam mobil menuju ke rumah sakit. Selama perjalanan Om Yogi bercerita tentang pengalamannya saat bekerja di luar negeri. Sena mendengarnya dengan semangat yang berapi-api. Kamu mau keluar negeri bersama kakak? Tanya Om Yogi lembut membelai pipi halus Sena. Mau? Nanti ya di saat kamu sudah lulus sekolah. Balas Om Yogi membuat Sena seketika berpikir tentang Dito. Tidak bisa kak, balas Sena membuat Om Yogi mengernyitkan dahinya. Kenapa? Tanya Om Yogi bingung. Karena setelah lulus sekolah Om Dito mengajak Sena menikah. Balas Sena polos membuat Om Yogi terkejut. Apa?